Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifal Febian, NIM 210001835, kelas G dari Prodi Informatika Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan membahas tentang pemrograman web pertemuan 8 sampai dengan 12. Pada pertemuan 8, kita akan membahas JavaScript Validation. Pada pertemuan ke-9, kita akan membahas server-side programming yang bermateri web server, sintak dasar server-side scripting. Pada pertemuan ke-10, kita akan membahas server-side programming yang bermateri pencabangan dan perulangan di PHP. Pada pertemuan 11, kita akan membahas server-side programming yang bermateri tentang penanganan form di PHP. Dan pada pertemuan ke-12, kita akan membahas server-side programming yang bermateri array dan fungsi di PHP. Pertemuan 8, JavaScript Validation. Pada pertemuan 8, membuat validasi form Submit dengan JavaScript merupakan sebuah usaha dan cara untuk menghalau user saat melakukan input data melalui form di HTML ke database. Dengan menggunakan validasi dari JavaScript, kita dapat meminimalisir kesalahan penginputan dari sebuah form. Bahkan kita juga dapat memberikan aturan mana yang boleh diisi dan mana yang boleh dikosongkan saat melakukan submit form dengan menampilkan pesan pop-up. Nah, di sini shortcut yang program yang saya bikin, HTML dan JavaScript. Kalian bisa lihat. Di sini saya akan membahas poin pentingnya saja. Untuk struktur lainnya, kalian bisa amati sendiri. Untuk membuat validation atau validasi, saya menggunakan kondisi atau percabangan if else. Kalian bisa lihat di sini yang dimana if yang berisi dokumen data name bervalue false dan dokumen data nama yang bervalue false. Artinya, jika name dan nama nilainya false, maka dia akan menjalankan pada baris 49, yaitu name atau nama belum terisi dengan benar. Silahkan cek kembali. Jika name dan nama itu bersifat nilainya true, maka dia akan melanjutkan pada baris ke 53 sampai 59, yaitu data sudah diverifikasi, proses data sudah diverifikasi, selamat datang di form input data mahasiswa, dan seterusnya. Nah, di sini ada bagian formnya yang saya buat. Jangan lupa untuk menambahkan fungsi onClick. Untuk menambahkan fungsi onClick di sini dan sesuai dengan fungsi yang ada di JavaScript ya. Saya membuat namanya alert. Dan jangan lupa untuk membuat tombol buttonnya atau tombol submit. Untuk CSS-nya saya tidak akan jelaskan. Kita lanjut. Nah, tampilan pada webnya seperti ini. Ini tampilan awalnya. Nah, di sini saya hanya mengisi namanya saja. Tetapi ini tidak saya isi. Ini semua nama terisi, email terisi, nomor handphone terisi, semua terisi. Cuman namanya saja. Nah, jika salah satu dari dua form ini, atau dua input data ini, nama dan name ini kosong, atau salah satunya kosong, maka dia akan menjalankan program yang ini, yang kita lihat tadi, yang di percabangan, yang name atau nama belum terisi dengan benar. Silakan cek kembali, karena name ini kosong atau bersifat false. Tetapi, ini, maaf tertutup ya. Ini kan namanya saya isi, dan di sini juga ini namanya saya isi. Karena dua-dua yang terisi, maka programnya berjalan. Dia akan berjalan pada baris ke-53 sampai 59 dan akan menampilkan output seperti ini. Nah, karena ada juga percabangan dari verifikasi, dia akan muncul tulisan seperti ini. Di bagian ini, di baris 17 sampai 20. Oke. Untuk output pada PHP-nya, kita akan bahas saja di pertemuan ke-11. Kita lanjut pertemuan 9 yang bermateri web server, sintak dasar server side scripting. Pada pertemuan 9, kita akan membahas bahasa pemrograman PHP dasar.
PXP singkatan dari Hypertext Preprocessor. Sedangkan pengertian dari PXP adalah bahasa pemrograman server-side yang digunakan dalam pembuatan website bersama dengan CSS dan HTML. PXP merupakan website statis menjadi PXP merupakan website yang statis menjadi lebih dinamis dan mengubah konten serta fungsi website yang lebih interaktif untuk keperluan user atau pengguna. Nih, di sini akan saya jelaskan pada listing 9.1. Di sini kita membuat variabel gaji yang bernilai 1 juta dan variabel pajak yang bernilai 0,1. Di bawahnya lagi ada variabel THP yang nilai isinya ada gaji dikurang dalam kurung variabel gaji dikali pajak. Nah, sini tuh ada sebuah proses ya yang dia mengambil nilai dari gaji dengan pajak. Oke, kita akan saya jelaskan. Gaji kita akan kerjakan yang dikurung dulu. Variabel gaji yang bernilai 1 juta akan dikalikan dengan nilai dari pajak. 1 juta dikali 0,1 hasilnya 100.000. Nah, hasil dari 100.000 ini akan dikurangkan lagi. Kan ada gaji nih, ada maaf, aduh, mau saya hilang. Ada gaji nih. Nah, gaji ini kan 1 juta. Dikurang dari perkalian gaji dengan pajak. 1 juta dikali dengan variabel gaji 1 juta dikurang dengan 100.000 sama dengan 900.000. Maka di sini ada output gaji sebelum pajak 1 juta dan gaji yang dibawa pulang ini hasil dari ini. Berarti 900.000. Outputnya seperti ini. Nih. 1.900.000. Oke, kita lanjut pada listing program yang kedua 9.2. Yang ini hanya menjelaskan tentang kebenaran dan kesalahan saja. Kalian bisa lihat saja strukturnya sendiri. Saya akan menjelaskan pada outputnya saja. Nih, misalkan 5 sama dengan 4. Itu kan salah atau bernilai false, maka dia kosong. Di bawahnya lagi ada 5 tidak sama dengan 4. Itu benar, maka dia berisi 1. Di bawahnya lagi ada 5 lebih besar dari 4. Itu benar, maka dia berisi 1 atau true. Nah, di bawah lagi 5 lebih kecil dari 4. Yang berarti itu false, maka dia kosong. Dan seterusnya. Untuk yang modifikasi, saya hanya membuat program aritmatika saja, operasi aritmatika dari variabel X sama dengan 10 dengan Y sama dengan 10 dengan X sama dengan 5. Kita akan bahas di sini saja. Sini kan nih Y kan sama dengan 10 dan X sama dengan 5. Hasil dari berbagai operasi aritmatikanya yaitu Y tambah X sama 15, Y kurang X sama dengan 5, Y dikali X sama dengan 50, Y dibagi X sama dengan 2. Oke, begitu saja. Sudah paham? Kita lanjut ke pertemuan 10, percabangan dan perulangan di PHP. Nih, pada temu 10 kita akan membahas percabangan dan perulangan pada program PHP. Nah, struktur percabangan atau kondisi terdiri dari if else, percabangan khusus, dan switch case. Untuk perulangan, strukturnya seperti for, while, do while, dan for each. Kita lanjut. Nah, di sini pada tugas 10.2.1 terdapat pemeriksaan kondisi apakah isi variabel nilai lebih dari 60. Jika kondisi ini bernilai true, maka statementnya pada baris keempat akan dijalankan. Yang ini, kalau 50 ini, kalau variabel nilai ini lebih besar daripada 60, maka statement baris keempat akan dijalankan. Kalau jika kondisinya false atau salah, misalnya 50 nih, 50, variabel nilai ini lebih kecil daripada 60, maka dia akan menjalankan statement pada baris ke-6. Outputnya seperti ini. Nih. Karena 50 itu di bawah 60, maka dia menjalankan statement keempat, statement ke-6. Anda gagal. Nah, untuk program tugas 10.2.2 HTML ini menggunakan perulangan for.
Kalian bisa amati sendiri bagaimana cara kerjanya. Oke. Outputnya seperti ini untuk membuat sebuah piramida bintang yang di-input dari tingginya. Kita lanjut. Nah, di sini ada modifikasi dari program tadi 10.2.1 PHP. Di sini akan saya jelaskan menggunakan ini juga sama menggunakan percabangan if else. Nah, yang disesuaikan dengan ini nilai dari apa ya? Akademik ya. Nah, sesuaiin aja misalnya dapat nilai 68, dia akan mendapatkan B+, misalnya dia mendapatkan 65, dia akan mendapatkan B, misalnya dia dapat 80, ke atas dia akan mendapatkan nilai A. Nah, outputnya seperti ini. Misalnya kita dapat nilai 75, menginputkan nilai 75, maka akan mendapatkan nilai B+. Misalkan kita menginputkan nilai 30, maka dia gagal dapat nilai E, pakai huruf E. Jika kita menginputkan nilai 59, maka akan mendapatkan output C+. Gitu saja. Sudah paham? Kita lanjut lagi. Nih, modifikasi dari program tadi yang tadi kan masih menggunakan, yang ini kan masih menggunakan JavaScript ya. Nah, di sini kita modifikasi dengan menggunakan PHP. Nah, sebenarnya ini hampir sama saja dengan yang JavaScript atau lebih mirip lagi sama C++ jika kalian tahu C++. Di sini menggunakan pengulangan for dengan nilai i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan variabel a, dan variabel i increment. Nah, di atas juga ada dengan inputan star ya. Star itu jumlah barisnya. Oke, kalian amati sendiri seperti apa. Yang penting ini menggunakan pengulangan for. Kita lanjut ke C++ programming yang bermateri penanganan form di PHP. Pada temu 11, kita akan menangani pembuatan form. Di dalam perancang form terdapat beberapa hal penting, yaitu 1. Metode. Dari sebuah form menentukan bagaimana data input form dikirim. Metode ini ada dua jenis, yaitu get dan post. Metode ini menentukan bagaimana data inputan dan proses oleh PHP. Nah, untuk get dan post akan kita bahas nanti. Yang kedua, yaitu action. Dari sebuah form menentukan di mana data inputan form diproses. Jika action ini dikosongkan, maka dianggap proses form terjadi di halaman yang sama. Jadi halaman form dan halaman proses bisa saja dipisah atau dijadikan satu. Yang ketiga ada submit button. Nah, ini juga sangat penting. Kita butuh sebuah tombol untuk men-trigger form tersebut. Jika tombol ini diklik, maka data form akan dikirim atau diproses di halaman yang sudah ditentukan pada atribut action. Nah, atribut action ini kan bisa saja di dalam, kalau udah kosong, berarti dia di dalam di dalam satu file. Tapi kalau dia tidak kosong, misalnya kita mau inputkan prosesnya ke file lain, pasti diisi. Kita lanjut. Nah, di sini ada form dengan metode post. Nih, akan saya jelaskan ya. Nih ada form action. Nah, actionnya berisi. Kita akan menunjukkan hasil form ini ke file olah form 2B. Yang ini, yang PHP ini. Nah, dengan menggunakan metode post, nah di PHP ini harus post, nggak boleh beda. Nggak boleh ini post, ini get. Dia nggak akan bisa. Nggak akan bisa kekirim ke sana, ke file olah form 2B. Nah, di sini kita menggunakan input text dengan name-nya nama, dan input type submit ini juga penting untuk kita ngirimnya, untuk men-triggernya. Yang penting, oke, kita menggunakan input submit dengan name input dan value tanpa isi text box. Nah, yang penting yang paling berperan penting itu yaitu action dengan metodenya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk form dengan method post, salah. Ini outputnya. Nah, outputnya seperti ini. Kita isi inputan nama rival Fabian, kita klik tombolnya, maka dia akan kekirim ke sini ke file PHP. Lanjut. Nah, form dengan method get itu
hampir sama, hampir sama. Yang penting actionnya harus sama dengan file yang mau kita kirim, dan metodenya get. Maka di file PHP harus menggunakan get juga. Jangan ke post, dia nggak akan bisa. Dia nggak akan bisa kirim ke file ini kalau metodenya saling berbeda. Paham? Nih, seperti ini outputnya. Sama saja sih. Nah, di sini ada codingan yang saya buat dengan mencampurkan atau menggabungkan semua tipe input seperti input teks input tipe teks, input tipe date, input tipe radio, ada tipe select, ada tipe text area, dan lain-lain. Kalian bisa amati, yang penting ini harus sama ya, ini harus form actionnya harus sama dengan file yang mau kita kirim ya, nggak boleh beda, sama juga metodenya di PHP ini. Nah, ini harus sama nama filenya dengan nama yang, maksudnya nama file ini yang di action ini harus sama dengan nama file yang di PHP, nggak boleh beda. Dan juga karena ini menggunakan metodenya post, di PHP juga harus sama menggunakan post yang menggunakan get, jadi nggak akan bisa masuk. Yang kedua yang peran penting juga harus, nah ini name-nya ini harus sama, name-nya ini harus sama pada program PHP-nya. Misalnya ini pada input nama ini kan masuk nama nih, nah name-nya nama. Harus kita masukkan sini nama juga. Dan juga yang lain-lain. Kalau ini kosong atau ini kosong, maka dia nggak akan bisa keluar outputnya. Oke, paham? Kita lanjut lagi ke ke pertemuan 12. Ini kesalahan, ini seharusnya berjudul fungsi dan array, kegunaan array. Nih. Pada pertemuan 12 kita akan membahas array dan beberapa fungsi yang terkait. Array merupakan tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Bagian yang menyusun array disebut elemen array, yang bermasing-masing elemen dapat diakses tersendiri melalui index array. Index array dapat berupa bilangan integer atau string, atau kita sebut dengan asosiatif. Penggunaan beberapa keywordnya seperti array, index, array asosiatif, for, each, while, list, each, printr, rsort, tsort, rsort, sort, shuffle, current, end, k, next, flip, reset, count, array search, array exist, dan in array. Kalian bisa baca sendiri ya. Oke, kita lanjut. Nih, bagaimana cara mendeklarasikan array? Nah, di sini contohnya kan ada variabel arbuah ya. Arbuah array yang isi elemennya ada mangga, apel, pisang, dan jeruk. Nah, untuk memanggil outputnya, kita sesuaikan dengan elemen yang mau kita panggil. Misalnya elemen indeksnya maksudnya. Nah, setiap array itu kan indeksnya selalu berawal dari 0 ya. Jadi mangga ini 0, apel itu 1, pisang itu 2, dan jeruk itu 3. Makanya nih kita echo nih output nih. Kita akan echo variabel arbuah. Nah, nilai indeksnya ini 0. Nah, 0 ini kan mangga, maka dia akan mengoutputkan mangga. Sama juga dengan yang bawah ini, 3. Maka dia akan mengoutputkan jeruk, karena 0, 1, 2, 3 ini jeruk. Nah, kita lanjut lagi yang ke bawah itu sama. Karena nilai indeks merah itu 0, ini 0, maka dia yang ini kita mengoutputkannya, maka ini keluarnya merah. Karena nilai indeks pada variabel arwarna ini yang kedua itu hijau, nilai hijau, maka setelah kita outputkan yang indeksnya 2, ini juga hijau keluar. Oke, paham? Nah, untuk array asosiatif ini juga sama, tapi bedanya hanya menggunakan angka saja. Oke, kita lanjut.
Array dengan for dan for each. Sama saja dengan yang kita bahas sebelumnya, kita ini menggunakan perulangan for. Nah, di sini ada fungsi count kan. Count yaitu untuk menghitung jumlah data atau elemen yang ada di dalam array. Pada diidealisasi variabel i dengan nilai berformat array. Itu fungsi count. Untuk for each yang ini, untuk array dengan for each, struktur for each akan mengambil elemen array mulai dari posisi pointer sampai akhir pointer. Nih. Tapi kalian tahu gak kenapa bisa ada dia memanggil red kan? Red nih. Dia memanggil nilai blue. Di sini ada blue tapi warnanya juga blue. Dan ada green. Dan warnanya juga hijau gitu loh. Kok ada warnanya? Nah, saya kasih tahu karena kalian bisa lihat di sini ada style, ada sebuah atribut font color. Nah, kalian tahu kan kalau color misalnya kita tulis red, maka dia akan mengeluarkan warna kan untuk mengubah gitu sebuah style. Nah, karena nilai array ini diulang-ulang sampai elemennya dalam array itu habis, maka dia mengeluarkan seperti ini, warna pelangi, ada red, blue, green, gray, orange, purple, karena warna kan nilainya nanti dia keluar red, blue. Nah, pas dia keluar red kan otomatis color sama dengan red, maka dia keluar merah, tulisan merah dengan warna merah. Tetapi jika ini tidak ada, maka dia keluar tulisan red aja, tapi nggak berwarna. Oke, kita lanjut ke mencetak struktur array. Ini juga sama, nggak ada bedanya. Tapi di sini hanya menggunakan print r. Sama saja dengan echo, dengan ini fungsi echo, cuman hanya menggunakan buka kurung. Dia variabelnya dalam kurung. Itu saja bedanya. Sisanya sama. Kita lanjut. Nah, fungsi-fungsi array. Fungsi untuk pengurutan array. Ada rsort, yaitu pengurutan array berdasarkan value secara descending. Assort, pengurutan array berdasarkan value secara ascending. Keysort, mengurutkan array berdasarkan indeks atau key secara descending. Ada rsort, pengurutan array berdasarkan value secara descending dengan mengubah indeks atau key. Sort, pengurutan array berdasarkan value secara ascending dengan mengubah indeks atau key. Shuffle itu random pengurutan array. Maaf jika ada banyak tipe di sini. Kita lanjut, semoga kalian bisa paham ya. Kita lanjut. Fungsi pengaturan pointer array. Ada current, mendapatkan elemen array yang ditunjuk oleh pointer. Ada end, next, flip. Ini reset bukan reset. Maaf, tipe juga. Dan count. Kita lanjut. Nah, ini untuk fungsi pencarian pada array. Ada array search, ada array get access, dan end array. Nih, contoh pengurutan array dengan fungsi sort dan rsort. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan dari pengertiannya, sort berfungsi untuk mengurutkan nilai array dari yang terkecil hingga terbesar. Kalau rsort untuk mengurutkan nilai array dari yang terbesar hingga yang terkecil. Kita lanjut lagi, contoh pengurutan array dengan fungsi assort dan rsort. Nah, kalau kita menggunakan assort, itu mengurutkan berdasarkan nilai pada array dimulai dari yang terkecil. Kalau kita menggunakan rsort, mengurutkan berdasarkan nilai pada array yang dimulai dari yang terbesar. Nih, kalian bisa amati sendiri seperti apa struktur programnya atau codingannya. Contoh mengurutkan array dengan fungsi keysort dan keysort. Nah, fungsi keysort itu mengurutkan berdasarkan indeks atau key pada array dimulai dari yang terkecil. Untuk keysort itu mengurutkan berdasarkan indeks atau key pada array yang dimulai terbesar. Nah, kalian bisa amati sendiri lah. Kita lanjut. Nah, contoh mengatur posisi pointer dalam array. Nah, kalian bisa tampilan seperti ini. Fungsi current mendapatkan elemen array yang ditunjuk oleh pointer. Setelah itu kita akan mendapatkan key yang ditunjuk oleh pointer ya. Oke. Di situ juga ada next, yaitu pointer menunjuk pada elemen selanjutnya ini. Ini dia menunjuk ke transport ya.
Terus ada pref, yaitu pointer menunjuk pada elemen sebelumnya. Mana pref? Kita bisa lihat di sini. Nah, dia menunjuk pada elemen sebelumnya yaitu transport. Oke, kita lanjut. Contoh mencari elemen array ini. Ini seperti ini. In array, memeriksa suatu elemen ada di dalam array atau tidak. Dilanjut dengan percabangan if untuk mencetak. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Bisa kalian pahami sendiri dari struktur codingannya. Tapi dia juga butuh, nampilnya butuh ini if percabangan. Kita lanjut. Contoh fungsi tanpa return dan parameter. Nah, kita bisa amati di sini dia menggunakan for ya atau perulangan dengan if percabangan ya. Nah, benar. Dengan menggunakan perulangan for, nilai langsung dimasukkan nilai awal dan nilai akhir. Maka kita bisa lihat dengan kondisi di mana nilai i ini 2 sama dengan 1 kan. Untuk mencari bilangan ganjil. Hasilnya seperti ini outputnya. Kita lanjut. Contoh fungsi tanpa return tapi dengan parameter. Nih, mendeklarasikan terlebih dahulu variabel yang berisi nilai dan menggunakan variabel sebagai parameternya. Ini berbeda dengan ini kan, ini nggak ada parameter nih. Langsung cetak ganjil aja. Ini kosong. Nah, ini aja, ini ada cetak ganjil awal langsung variabel awal dan variabel akhir. Inilah namanya parameter. Nah, outputnya seperti ini. Bilangan ganjil dari 10 sampai 50 adalah 11 sampai 49, 11, 13, 14 sampai 49. Bisa kalian lihat sendiri. Nah, contoh fungsi dengan return dan parameter. Nih, return berfungsi untuk mengakhiri eksekusi dari function tersebut. Dan return juga dapat memberikan nilai pada saat akhir dari function kepada pemanggil. Nih, ini namanya parameter. Ini namanya return. Ini return nih. Nah, kalian bisa amati sendiri ya gimana struktur codingannya. Dan bisa kalian coba juga untuk mengetesnya atau mendemokannya. Nah, di sini ada contoh fungsi passing by value. Nilai asli dari variabel awal yang dijadikan parameter pada fungsi tidak akan berubah seperti pada fungsi. Nih, dia tidak akan berubah. Outputnya bisa kalian cermati ya. Lanjut. Contoh fungsi passing by reference. Nah, nilai dari variabel asli akan berubah. Nilai dari variabel asli akan berubah sesuai hasil proses dari fungsi yang didapat pada parameter. Nah, dia akan berubah gitu. Tapi sebenarnya dia tuh hampir sama ya dengan by value, passing by value. Cuman dia sesuai dengan berubah sesuai hasil dari fungsi yang didapat parameter. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh tampilan UDF yang fungsi yang dikonversi secara. Ini hanya untuk menampilkan ini bukan ini, yang ini are get defined function. Yang ini untuk menampilkan nih apa saja UDF apa saja dan fungsi apa saja yang didukung oleh PHP sekarang. Yang ini juga sama. Oke, itu saja dari saya. Jika ada kurang jelas atau ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang kurang dimengerti, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.